Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih dalam konfrontasi antara binatang bertanduk emas dengan tiga kesatria. Di bawah tekanan sungai emas, tiga kesatria alam semesta tidak bisa begitu banyak menyentuh binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas memelototi mereka dengan marah. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Air di sungai Sembilan Harimau mengalir melalui langit dan menyebab tiga kesatria alam semesta. Mereka dengan cepat melambat. Apa yang harus kita lakukan? Dia memiliki harta sejati tipe domain, dan kita bahkan tidak bisa dekat dengannya, kata kesatria Cetian yang terdengar cemas. Kesatria Pedang Iblis bagaimanapun mengerutkan kening. Pemimpin gerombolan bulu gelap, bisakah kamu menyerang, menggunakan ilusi dan memperlambatnya? Tidak, aku tidak bisa, jawab pemimpin gerombolan bulu gelap yang terdengar tak berdaya. Dia memiliki tekad yang sangat kuat dan pikirannya yang kuat. Saya hanya dapat mempengaruhinya pada tingkat yang sangat kecil. Dia masih bisa terbang dan menghindar dengan sempurna. Lupakan, kita tidak bisa membunuhnya karena dia memiliki harta sejati tipe domain. Ayo selamatkan nyawa kita dan pergi, kata kesatria Pedang Iblis. Oke, kurasa kita harus melakukan ini. Kesatria Cetian, kesatria Pedang Iblis, dan pemimpin gerombolan bulu gelap mulai terbang kembali ke planet mereka. Ingin kabur ya? Tanya suara yang marah, dan binatang bertanduk emas mulai mengejar kesatria Pedang Iblis. Kamu berani mengejarku, bahkan setelah aku menyelamatkan hidupmu. Kesatria Pedang Iblis memelototi binatang bertanduk emas yang mengejarnya. Mungkin aku tidak bisa menangkapmu di domainmu, tapi jangan salahkan aku jika membunuhmu karena kau menyerahkan dirimu padaku. Kedengarannya hidupku ada di tanganmu. Hahaha, lucu. Kesatria Pedang Iblis, mari kita lihat siapa yang akan mati, kata binatang bertanduk emas. Dia mengguncang sayapnya dan berlari ke arah kesatria Pedang Iblis. Di bawah kekuatan dewa yang membara, sayap sibu miliknya menebas kesatria Pedang Iblis. Dan 9 binatang aneh di sungai Sembilan Harimau juga mengelilingi kesatria Pedang Iblis. Kau pasti mencari kematianmu sendiri, kata kesatria Pedang Iblis dengan jijik. Kamu terlalu lemah untuk melawanku, dan satu-satunya alasan kamu masih bernapas adalah latar belakangmu berasal dari aliansi binatang ruang angkasa dan dianugerahi harta sejati yang luar biasa. Kamu tidak bisa berharap menang untuk bertarung melawanku. Suara itu membengkakkan telinga saat kesatria Pedang Iblis dan binatang bertanduk emas mulai bertarung di dalam sungai emas. Binatang bertanduk emas hanya mampu berkonsentrasi pada satu musuh, kesatria Cetian, dan pemimpin gerombolan bulu gelap menyaksikan pertarungan dari kejauhan dengan santai. Dia hanya bermain api. Binatang bertanduk emas tidak mau melarikan diri dengan harta sejati tipe domainnya ketika dia punya kesempatan. Tapi dia berani mencoba bertarung, kata kesatria Cetian. Mari kita lihat bagaimana kesatria Pedang Iblis menghancurkannya, kata pemimpin gerombolan bulu gelap. Pertarungan berlanjut. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Meskipun itu adalah pertarungan yang sengit, itu adalah binatang bertanduk emas yang menghantui kesatria Pedang Iblis. Binatang bertanduk emas terus dipukul, tetapi dia tidak mundur. Dia terus membawa pertarungan ke kesatria Pedang Iblis. Kesatria Cetian dan pemimpin gerombolan bulu gelap menyaksikan dengan tertegun. Ini
Kesatria pedang iblis telah membakar 1% dari tubuh dewanya. Tapi kekuatan binatang bertanduk emas itu tidak berubah sama sekali, kata kesatria Cetian dengan terkejut. Tubuh dewanya sama sekali tidak melemah, bahkan setelah terbakar untuk waktu yang lama, kata pemimpin gerombolan bulu gelap yang juga tertegun. Di dalam pertarungan, kesatria pedang iblis tidak lagi menyendiri dan menghina. Sebaliknya, dia tertekan dan marah. Tubuh dewanya tidak berubah sama sekali setelah dipukul untuk waktu yang lama. Pantas, itu armor harta karun sejati tingkat atas. Namun bahkan jika itu harta karun sejati tingkat atas, itu masih tidak berguna. Hancurkan! Cahaya pedang Giok merobek sungai emas dan menebas binatang bertanduk emas. Ada total 9 serangan, dan setiap serangan berturut-turut lebih kuat dari yang sebelumnya. Serangan ke-9 menghabiskan 2% dari tubuh dewa kesatria pedang iblis. Sekarang 8% dari tubuh dewa kesatria pedang iblis telah dikonsumsi. Apa? Tubuh dewanya tidak melemah sama sekali. Kesatria pedang iblis sangat ketakutan. Dia memelototi binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas melolong dan mengguncang sayapnya. Sayapnya mencoba menyerang kesatria pedang iblis lagi. Sekarang kesatria pedang iblis bingung. Teknik serangannya hanya biasa-biasa saja. Rupanya pemahaman hukumnya tidak cukup dalam untuk mendorong bentuk ketiga dari armor harta karun sejatinya. Selain itu, saya memiliki pedang dewa harta karun sejati tingkat atas, dan saya baru saja melakukan teknik pamungkas yang telah saya sempurnakan di tanah ekstremis. Bahkan kesatria alam semesta dengan armor harta karun sejati tingkat atas seharusnya terluka parah, pikir kesatria pedang iblis. Saat ini binatang bertanduk emas berlari menuju kesatria pedang iblis lagi. Kesatria pedang iblis, aku sudah memberitahumu. Mari kita lihat siapa yang akan mati, teriak binatang bertanduk emas. Mata kesatria pedang iblis berkilau ketakutan saat dia akhirnya memahami rencana binatang bertanduk emas. Sial! Kesatria pedang iblis mencoba terbang. Di bawah tekanan air emas, dia tidak bisa terbang cukup cepat. Binatang bertanduk emas 100 kali lebih cepat darinya, dan dia langsung menyusul kesatria pedang iblis. Bahkan jika tubuh dewaku hanya memiliki 42% tersisa, itu adalah tubuh dewa dengan 600 juta kali lipat dari seorang penguasa sektor. Ini jutaan kali lebih kuat dari milikmu. Selain itu, armor forceku adalah harta karun sejati tingkat atas. Bahkan jika kamu memiliki pedang harta karun sejati tingkat atas, dan bahkan jika teknik Anda kuat, armor force dapat melemahkannya hingga 1/10.000. Saya mungkin tidak dapat membunuh Anda, tapi saya perlahan-lahan dapat mengkonsumsi tubuh Anda. Anda bahkan tidak dapat melarikan diri di bawah pengaruh sungai 9 harimau. Kamu hanya bisa mati. Binatang bertanduk emas itu melolong. Kesatria pedang iblis telah kehilangan harga dirinya dan hanya ingin terbang menjauh. Di sisi lain, kesatria Cetian dan pemimpin gerombolan bulu gelap keduanya mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka segera meninggalkan domain sungai 9 harimau. Cepat, pergi, kata kesatria Cetian. Betapa hebatnya binatang bertanduk emas, kata pemimpin gerombolan bulu gelap dengan takjub. Teknik yang dia gunakan untuk bertahan melawan kami sangat kikuk, kata kesatria Cetian. Itu seperti teknik dari seorang kesatria alam semesta sekunder. Kupikir armor harta karun sejatinya hanya mencapai bentuk kedua, dan kupikir tidak ada keraguan bahwa teknik pamungkas kesatria pedang iblis akan sangat melukai binatang bertanduk emas itu. Tapi tak satu pun dari kami yang benar. Tubuh dewa kesatria pedang iblis melemah tajam, tapi tubuh dewa binatang bertanduk emas itu tidak berubah sama sekali. Baik pemimpin gerombolan bulu gelap dan kesatria Cetian sangat senang. Dia sudah mati, kata kesatria Cetian. Kesatria pedang iblis pasti akan mati. Pemimpin gerombolan bulu gelap juga menyetujuinya.
Keduanya bertukar kontak mata. Sekarang keduanya tahu bahwa binatang bertanduk emas tidak bisa dibunuh. Ksatria pedang iblis tidak bisa melarikan diri di bawah tekanan dari harta sejati tipe domain. Dia akan mati tidak peduli apapun yang terjadi. Kembali di dalam pertarungan, ksatria pedang iblis mengirimkan suaranya dengan enggan. "Binatang bertanduk emas, tolong selamatkan hidupku." "Itu tidak mungkin. Tunggu saja kematianmu." Binatang bertanduk emas itu meraung. "Anda memaksaku," kata ksatria pedang iblis sangat marah. "Ya, benar. Apa kau tidak mencoba membunuhku sebelumnya? Pemahaman hukummu memang lebih dalam dariku, tapi toh kau akan mati juga." Binatang bertanduk emas terus menyerang ksatria pedang iblis yang tidak bisa melarikan diri di bawah tekanan dari Sungai 9 Harimau. Inilah yang membuat harta jenis domain benar-benar berharga. "Kamu tunggu saja kematianmu," kata binatang bertanduk emas dan terus menyerang. Bahkan jika ksatria pedang iblis jauh lebih baik dalam bertarung daripada binatang bertanduk emas, tapi tubuh dewanya terus melemah. 60%, 50%, 40%. "Binatang bertanduk emas, jika aku dibangkitkan dengan memutar waktu, aku akan menjadi master alam semesta dan membunuhmu," ksatria pedang iblis meraung. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu lagi," teriak binatang bertanduk emas. "Ingat, akulah yang akan membunuhmu. Jangan mencari yang lain. Sayangnya, kamu adalah ksatria alam semesta. Mungkin akan sulit untuk membangkitkanmu." Tunggu saja," ksatria pedang iblis berteriak. 32%. Ksatria pedang iblis bisa merasakan tubuh dewanya melemah dan dia semakin marah. "Saya pasti akan mati jika saya tidak menghancurkan diri sendiri. Tetapi setidaknya saya masih memiliki kesempatan jika saya melakukannya," pikir ksatria pedang iblis. "Sialan kau, binatang bertanduk emas!" ksatria pedang iblis meraung. "Ah!" Ksatria pedang iblis meledakkan dirinya dengan teriakan. Energi dari ledakan tersebut menyapu Sungai 9 Harimau dan memusnahkannya setelah menghasilkan gelombang yang berjatuhan. Kata binatang bertanduk emas melihatnya dengan dingin. "Aku berencana untuk berbicara denganmu, tapi kamu bersikeras untuk merampokku. Sayangnya, barang-barang berhargamu sekarang yang menjadi milikku." Dia melambaikan tangannya. Kedua barang berharga itu terbang karanya. Mereka adalah harta karun sejati, baju besi hijau, dan pedang dewa. "Dia hanya memiliki 2 harta karun sejati," gumam binatang bertanduk emas sambil mengambil harta sejatinya. Ksatria Cetian dan pemimpin gerombolan bulu gelap menyaksikan apa yang terjadi dan menghela nafas. Ksatria alam semesta baru saja mati. Ombaknya bergolak dan binatang bertanduk emas menginjak ombak dan mengirimkan suaranya berkata, "Ksatria Cetian, pemimpin gerombolan bulu gelap, apakah kamu masih akan menjadi musuhku?" Ksatria Cetian dan pemimpin gerombolan bulu gelap saling memandang dan mengkomunikasikan pikiran mereka melalui tatapan mereka. "Kami tidak berniat menjadi musuhmu, tapi ksatria pedang iblis sangat ingin membunuhmu, sehingga kami hanya bisa bertindak sesuai dengan keinginannya," kata ksatria Cetian dengan suara tuanya. Binatang bertanduk emas melihat kedua sosok yang jauh dan dengan penuh semangat dia bertanya, "Apakah Anda bisa memberitahuku bagaimana Anda sampai di sini? Tanah ekstremis ini, seberapa baik Anda mengetahuinya?" Suara dingin pemimpin gerombolan bulu gelap terdengar. "Sejak zaman dahulu, banyak makhluk hebat telah jatuh ke tanah ekstremis ini. Sebagian besar berpetualang di daerah rahasia, tetapi secara tidak sengaja dipindahkan ke sini. Ada daftar panjang cara bagaimana seseorang bisa diangkut ke sini. Ada juga makhluk agung yang melayang di alam semesta ketika mereka tiba-tiba ditelan oleh langit berbintang yang tampaknya normal hanya untuk tiba di sini di tanah ekstremis. Tidak ada pola biasa.
lanjut Kesatria Cetian dengan suara tuanya. Binatang bertanduk emas tetap diam. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, "Apakah ada yang berhasil keluar sebelumnya?" Pemimpin gerombolan bulu gelap, Kesatria Pedang Iblis, dan aku tidak memiliki tubuh lain. Begitu kita memasuki tanah ekstremis, jika kita menghancurkan diri sendiri, tubuh kita akan hancur lebur. Itulah sebabnya kita tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kita tahu bahwa Kesatria Changhua dengan kemampuannya untuk membagi tubuhnya memiliki salah satu tubuhnya di dunia luar dan yang lainnya di tanah ekstremis. Saat itulah tubuhnya di dunia luar menyadari bahwa ada makhluk besar di tanah ekstremis yang juga memiliki tubuh di dunia luar, kata Kesatria Cetian. "Kesatria Changhua, di mana dia?" kata binatang bertanduk emas. "Dia membuat keputusan akhir untuk meninggalkan tubuh dewanya bersama dengan harta karun sejati yang dia bawa ke sini. Dia menghancurkan diri sendiri," jelas Kesatria Cetian. "Apakah ada orang lain yang terjebak di tanah ekstremis?" tanya binatang bertanduk emas. "Ya," jawab Kesatria Cetian. "Ada cukup banyak," kata pemimpin gerombolan bulu gelap. "Di mana?" binatang bertanduk emas bertanya, memperhatikan pasangan itu di kejauhan. "Mereka ada di suatu tempat di langit berbintang yang luas ini. Tapi jika kamu ingin tahu di mana tepatnya, makhluk hebat seringkali mengubah lokasi mereka. Jadi kami tidak dapat memastikannya," kata pemimpin gerombolan bulu gelap. "Seberapa besar tanah ekstremis ini?" tanya binatang bertanduk emas. "Tanah ekstremis memiliki diameter mendekati 100.000 tahun cahaya," jawab pemimpin gerombolan bulu gelap. "Ini menyerupai langit bintang biasa, namun setiap orang dibatasi untuk terbang dalam domain 100.000 tahun cahaya ini. Bahkan jika seseorang berhasil keluar dari domain ini, hasilnya selalu tanpa sadar dikembalikan ke tempat yang sama. Ini seperti labirin, kita terjebak dalam sini selamanya." Tua Feng terkejut. Diameter 100.000 tahun cahaya, labirin. "Ini seperti sel penjara raksasa," kata pemimpin gerombolan bulu gelap. "Kami makhluk agung adalah para tanah, dipenjara di sini seumur hidup. Tidak ada jalan keluar." Pemimpin gerombolan bulu gelap memandang binatang bertanduk emas. "Kamu adalah binatang bertanduk emas. Kamu harus memiliki kemampuan untuk membagi tubuhmu. Jika kamu meninggalkan harta karun sejatimu, kamu dapat menghancurkan diri sendiri dan pergi." Kesatria Cetian menambahkan dengan suara tuanya. "Binatang bertanduk emas, aku menyarankan Anda untuk menghancurkan diri sendiri. Lagi pula, Anda memiliki tubuh lain. Jika Anda terjebak di sini sepanjang waktu, Anda akan mengalami sakitnya penjara seumur hidup. Adapun harta karun sejati Anda, selama Anda hidup, Anda akan mampu melarikan diri dari bahaya hidup." Binatang bertanduk emas mengeluarkan raungan yang bergema di seluruh langit. "Kesatria Cetian, pemimpin gerombolan bulu gelap, penghancuran diri bukanlah pilihan yang mudah untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu." Binatang bertanduk emas dan lautan ombak emasnya bergulir lenyap. Sosok hitam berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dengan cepat ke angkasa. Dia menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan dan tidak terlihat. "Kesatria Pedang Iblis telah mati," kata Kesatria Cetian sambil menghela nafas. "Siapa yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri?" Pemimpin gerombolan bulu gelap mencibir. "Dia sering menyalahgunakan kekuatannya dan menjadikan kita korbannya. Baginya untuk menyerah pada binatang bertanduk emas, itu hanya keberuntungannya." Scene berganti. Di langit berbintang, tubuh Mosa duduk bersila di atas meteorit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan berkuda menjelajahi langit berbintang. "Untuk bisa membunuh kesatria alam semesta," Tua Feng merenung. "Untungnya ini adalah tanah ekstremis, di mana tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar dan tidak ada cara untuk meminta bantuan. Jika tidak,
bagaimana kesatria alam semesta akan binasa begitu mudah. Di antara banyak kesatria alam semesta dalam ras manusia, ada beberapa yang belum membunuh kesatria alam semesta. Namun saya telah membunuhnya sekarang. Hahaha. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah membunuh kesatria pedang iblis, tubuh dewa binatang bertanduk emas hanya jatuh di bawah 42% menjadi 41,9%. Duduk bersila di atas meteorit, dia terus melaju melewati langit berbintang. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Di negara Dewa Luo Feng, di depan istana emas di langit luas, di atas lautan terpencil, Luo Feng berdiri. Akhirnya sukses. Menghabiskan 1 tahun atau lebih untuk pelatihan, dia akhirnya berhasil menyelesaikan jilid ke-6 dan ke-7 dari manual 9 volume. Dulu ketika saya berlatih untuk 5 jilid pertama, gen tubuh dewaku 48 kali lebih kuat setelah bergabung dengan 100 kristal sungai darah. Secara default, kristal sungai darah harus menghasilkan peningkatan 100 kali lipat. Tetapi sepertinya semakin saya maju, semakin banyak efek penggadaan mulai melemah secara bertahap. Sekarang saya hanya mencapai peningkatan sebanyak 3000 kali. Sekarang saya akan bekerja pada 2 jilid lagi. Tubuh dewaku sekitar 9800 kali lebih kuat. Tidak ada pencapaian gen level sempurna. Luo Feng menghela nafas. 9800 kali dari semua bentuk kehidupan unik di alam semesta. Hanya sedikit yang bisa sekuat ini. Seharusnya aku puas. Lagi pula, masih ada jilid ke-8 dan ke-9. Aku tidak percaya bahwa bahkan setelah saya mencapai jilid ke-9, saya masih tidak dapat mencapai tingkat gen yang sempurna. Dan tubuh binatang bertanduk emasku dapat mengambil kesempatan ini untuk mencapai tingkat gen yang sempurna dalam 1 langkah. Saat itulah binatang bertanduk emas akan menjadi tak terkalahkan. Setidaknya pada saat itu, saya akan dapat menggunakan teknik bakat luar biasaku. Aku adalah semesta dengan baik. Luo Feng tidak bisa menunggu hari itu datang. Menghitung waktu yang dibutuhkan, dia memperkirakan bahwa binatang bertanduk emas akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk menyelesaikan jilid ke-6 dan ke-7. Scene berganti. Di langit berbintang yang luas, Luo Feng berjubah hitam duduk bersila di atas meteorit. Rasanya seperti dia sedang bergerak sangat cepat. Tetapi berbeda dengan luasnya langit, dia mungkin juga berjalan dengan santai. Tiba-tiba, riak ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya terlihat. Apa? Luo Feng duduk di atas meteorit, menembus lapisan riak. Tidak ada halangan di jalannya, namun saat tubuh dewanya menyerempet riak, dia merasakan kekuatan tak berwujud melewati tubuh dewanya dan menembus cincin dunianya. Itu menyerempet tubuh dewa binatang bertanduk emas miliknya. Itu tidak bisa dihentikan. Dia telah benar-benar menyerempet riak. Perasaan yang dia dapatkan saat diseruduk oleh riak itu tak tertahankan. Rasanya seperti lapisan pedang yang menebas tubuh dewanya. Ketika dia berhasil melewati lapisan riak, tubuh mosanya hanya tersisa 30% dari tubuh dewanya. Riak angkasa yang menakutkan. Apa sebenarnya itu? Apakah langit berbintang ini telah berubah? Luo Feng terkejut mengetahui bahwa setelah melewati riak, ruang di depannya benar-benar berbeda. Langit sebelumnya sama seperti langit lainnya di alam semesta. Namun di sisi langit ini ada keindahan yang luar biasa dari dunia ini. Jarak antar bintang lebih dekat. Bersama-sama mereka terhubung untuk menggambarkan sebuah gambar yang indah. Luo Feng samar-samar menyadari bahwa banyak planet yang digabungkan untuk melukis gambar yang berisi semacam pahatan hukum rahasia. Langit berbintang yang tersembunyi ada di tanah ekstremis. Luo Feng bertanya-tanya. Duduk di atas meteorit, dia meluncur dengan kecepatan santai. Dia mendekati planet berwarna kaki yang tampak biasa saja. Tapi Luo Feng samar-samar merasakan sesuatu. Planet berwarna kaki ini tanpa tanda-tanda kehidupan dan diameternya 13.000 mil. Bintang Tirgol ini sebenarnya mengandung urat mineral. Wajah Luo Feng menjadi pucat melihat bintang tanpa makhluk hidup. Dia terkejut. Sungguh cadangan energi yang mengesankan. Jika saya menelan bintang ini,
tubuh dewa binatang bertanduk emasku akan dapat pulih hingga 80%. Luo Feng tidak dapat menahan perasaan tidak percaya. Luo Feng menghilang dalam sekejap dan binatang bertanduk emas muncul. Siu, binatang bertanduk emas terbang dari meteorit dan melesat menuju planet berwarna kaki. Sesaat kemudian, ketika dia akan tiba di planet berwarna kaki, binatang bertanduk emas kebetulan menemukan planet emas lain yang cukup dekat. Dengan santai, dia menggunakan kekuatan dewanya dan apa yang dia rasakan membuatnya terkejut. Apa? Planet emas itu mengandung urat mineral batuan void? Sungguh cadangan yang mengkhawatirkan. Dari segi nilai, itu pasti sebanding dengan bintang Tirgol di planet ini. Binatang bertanduk emas segera mendarat di planet berwarna kaki, mengangkat kepalanya untuk melihat planet yang tak terhitung jumlahnya, dan memutuskan. Saya akan menyelidiki dua planet ini, dan mereka memiliki urat mineral yang berharga, dan ruang misterius ini memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya mengandung urat mineral yang berharga. Itu sangat sunyi di ruang misterius ini, dan binatang bertanduk emas adalah satu-satunya makhluk hidup di sini. Tidak peduli apa, aku akan memulihkan tubuh dewaku terlebih dahulu. Aku hanya bisa menangani bahaya dengan lebih baik ketika aku menjadi lebih kuat. Binatang bertanduk emas tiba-tiba membesar dan dia menjadi sepanjang 60.000 mil. Dia melayang di atas angkasa dan ruang tersebut hanya memiliki diameter 12.000 mil. Binatang bertanduk emas jauh lebih besar dari planet ini. Teknik warisan, melahap. Binatang bertanduk emas membuka mulutnya dan ruang di sekitar planet itu benar-benar terpelintir. Dia menelan bintang Tirgol. Masa bintang Tirgol terbang keluar dan masuk ke mulut binatang bertanduk emas. Mulutnya yang menganga menelan bintang seperti lubang hitam. Bintang Tirgol dan batu terus diserap oleh binatang bertanduk emas, dan kekuatan dewa emas terus memulihkan binatang bertanduk emas. Setelah beberapa saat, setengah dari bintang Tirgol ditelan oleh binatang bertanduk emas, dan tubuh dewanya pulih hingga 60%. Aku akan pergi ke planet lain, kata binatang bertanduk emas. Dia terbang ke planet terdekat dan mulai menelan batuan void yang mengambang di luar angkasa. Dia menyelesaikan setengah dari batuan void. Dia mulai pergi ke planet ketiga dan menemukan bahwa di planet ketiga ada danau kristal menelan barium terang yang berharga. Kristal menelan barium terang adalah logam cair berwarna hitam seperti merkuri. Ada 3 danau besar di planet ketiga yang membentuk 90% planet ini. Binatang bertanduk emas menyelesaikan seluruh danau dan tubuh dewanya benar-benar pulih. Luar biasa. Ia melayang di sekitar planet ketiga dan menatap ke luar angkasa. Aku bisa merasakan zat berharga di planet keempat. Masih ada lagi. Ada 12 planet di galaksi dan mungkin ada barang berharga di setiap planet. Binatang bertanduk emas menatap ke kejauhan. Bagaimana dengan galaksi lain? Galaksi-galaksi itu semuanya berdekatan. Gambar-gambar yang terbentuk membuat Luo Feng kagum. Ruang itu seperti ukiran besar di langit. Meskipun misterius dan indah, di sini cukup membosankan. Tidak ada makhluk lain. Binatang bertanduk emas terbang ke planet keempat dan kelima dan mulai memeriksanya. Dia ingin menggali rahasia di ruang ini. Sebuah gaya kuat terpancar dari planet ketiga yang paling dekat dengan bintang, dan gaya tersebut meresap dengan kecepatan 20 juta mil per detik. Setelah beberapa saat, binatang bertanduk emas di planet kelima bersiaga. Kekuatan surgawi itu sangat kuat. Itu pasti datang dari seorang ksatria alam semesta. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan melihat ke planet ketiga yang paling dekat dengan bintang. Dia melambaikan sayapnya dan terbang ke arahnya. Saat dia mempercepat, dia melihat makhluk lain yang menjulang tinggi terbang ke arahnya. Binatang bertanduk emas menjaga tubuh dewanya sepanjang 60.000 mil. Makhluk lain dengan tubuh dewa sepanjang 60.000 mil juga terbang ke arahnya. Ini binatang bertanduk emas memandang kesatria alam semesta dari ras lain dengan heran. Dia adalah makhluk dengan sisik hitam dan 6 kuku raksasa, monster luar angkasa yang dikenal sebagai Tremble.
Tremble berada di level tertinggi kedua di antara monster luar angkasa, hanya di bawah 12 garis keturunan puncak. Binatang bertanduk emas dan Tremble terbang menuju satu sama lain. "Binatang bertanduk emas," kata Tremble. "Tremble," jawab binatang bertanduk emas. Mereka bertemu di tengah jalan. "Kenapa kamu juga di sini?" tanya binatang bertanduk emas. "Karena dirimu," kata Tremble. "Aku di sini di bawah perintah aliansi binatang ruang angkasa untuk menerimamu. Ikutlah denganku." "Apa?" binatang bertanduk emas itu linglung. Luo Feng benar-benar bingung. "Apakah ruang ini milik aliansi binatang ruang angkasa kita?" tanya binatang bertanduk emas. "Tentu saja," Tremble mengakukan kepalanya yang ditutupi baju besi. "Ruang ini digunakan oleh aliansi kita untuk mengolah bahan berharga. Aku tahu kamu telah menelan beberapa urat mineral. Mereka milik aliansi kita dan mereka terlarang untuk individu. Tapi santai saja, aliansi tidak akan menghukummu karena kamu tidak tahu aturannya. Selain itu, kamu telah berkeliaran di alam semesta begitu lama dan baru saja kembali. Aliansi kita tidak akan menghukum orang-orang dari ras yang sama." Binatang bertanduk emas berkedip. "Jadi itulah tanah ekstremis." "Ya, ini adalah ruang yang dikendalikan oleh makhluk terbesar di aliansi binatang ruang angkasa, yaitu leluhur," kata Tremble. "Leluhur adalah salah satu makhluk terbesar di alam semesta dan dia mengubah hukum operasi di ruang ini." "Leluhur," Luo Feng dengan cepat menyimpulkan bahwa leluhur adalah master tertinggi alam semesta. "Apakah kita masih di alam semesta asli?" "Ya," Tremble menjelaskan. "Namun, ruang itu terisolasi dari luar. Hanya lubang cacing yang bisa digunakan untuk transportasi. Untuk mencegah ras lain keluar, ada dua area, luar angkasa dan angkasa dalam. Luar angkasa adalah tempat ras lain terperangkap di dalamnya. Sedangkan untuk ruang dalam, itu tersembunyi di dalam angkasa luar. Anda pasti telah memecahkan riak ruang sebelum Anda masuk. Hanya makhluk luar angkasa yang bisa masuk tanpa terbunuh. Ras lain bahkan tidak bisa untuk menemukan tempat ini, belum lagi memasukinya." Binatang bertanduk emas mengerti segalanya sekarang. Tanah ekstremis hanyalah pinggiran dari tempat pelindungan aliansi binatang angkasa. "Bagaimana Anda bisa masuk? Baik teleportasi maupun transportasi negara dewa tidak diizinkan di sini. Bagaimana Anda bisa sampai di sini?" tanya binatang bertanduk emas. "Kami, makhluk luar angkasa, jarang datang ke sini karena kami biasanya berada di tengah angkasa, pusat tempat pelindungan aliansi kami, Gunung Dewa Ruang Angkasa," kata Tremble. "Aku mendapat perintah untuk menerimamu dan itulah sebabnya aku dipindahkan ke planet itu. Satu planet di setiap galaksi di ruang ini memiliki lubang cacing di dalamnya dan semuanya mengarah ke Gunung Dewa Leluhur Angkasa." "Ada lubang cacing di setiap planet galaksi?" Binatang bertanduk emas sangat terkejut. "Benar," kata Tremble. "Leluhur itu maha kuasa dan mudah baginya untuk membuat lubang cacing. Ayo pergi. Makhluk tertinggi di aliansi binatang angkasa sedang menunggumu." "Oke." Siu, siu. Kedua makhluk yang menjulang tinggi itu terbang menuju planet ketiga yang terdekat dengan bintang. Tremble mengecilkan ukurannya menjadi 60 mil. "Binatang bertanduk emas, bisakah kau membuat tubuh dewamu lebih kecil?" kata Tremble. "Tentu saja." Binatang bertanduk emas segera menjadi 60 mil panjangnya. Sesuai dengan ukuran Tremble, mereka terbang menuju planet sambil berbicara. Kemudian mereka menyusut hingga beberapa kaki panjangnya dan memasuki pusat planet. "Ini lubang cacingnya," kata Tremble. "Kita bisa sampai ke Gunung Dewa Ruang Angkasa melewatinya." "Ayo pergi," jawab binatang bertanduk emas penuh harap. Dia melihat pusaran air ruang angkasa di depannya. Diameternya hanya beberapa puluh meter. Tremble dan binatang bertanduk emas terbang ke pusaran air luar angkasa. Di tempat lain, itu adalah ruang luas yang berisi banyak pusaran air luar angkasa. Semua pusaran air memiliki diameter puluhan meter. Namun,
jumlahnya terlalu banyak. Di tengah pusaran air itu ada gunung yang menjulang tinggi. Binatang bertanduk emas dan Tremble keluar dari pusaran air luar angkasa pada saat bersamaan. Ini, binatang bertanduk emas itu dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Pusaran air angkasa tersebar di seluruh ruang ini, mengelilingi gunung raksasa seperti bunga. Gunung hitam itu adalah gunung setinggi beberapa tahun jaya, gunung raksasa yang bisa menyaingi Menara Bintang dan Danau Aurora 5 warna. Gunung hitam itu mengambang, dia bisa merasakan kekuatan peredupan, dan ada beberapa makhluk luar angkasa terbang di sekitar. Lihatlah, makhluk tertinggi dari aliansi kita, penguasa alam semesta dan leluhur terhebat. Mereka semua tinggal di sana. Tremble menggeram dan matanya berkilau bangga. Ini adalah tempat pelindungan aliansi kita, Gunung Dewa Ruang Angkasa. Dan binatang bertanduk emas sangat kagum. Ada makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Dewa Luar Angkasa, serta barang berharga dan warisan yang tak terhitung jumlahnya, kata Tremble. Ia memiliki segalanya dan bahkan terhubung dengan alam semesta. Itu adalah alam semesta yang hanya milik kita, makhluk luar angkasa. Sebuah alam semesta? Binatang bertanduk emas itu terengah-engah. Ya, jawab Tremble bangga. Alam semesta yang hanya milik kita. Pergilah ke Gunung Dewa Ruang Angkasa. Setiap makhluk luar angkasa yang mengembara di alam semesta harus pergi ke Gunung Dewa Ruang Angkasa. Selama Anda dikenali oleh Gunung Dewa Ruang Angkasa, Anda akan menjadi salah satu dari kami. Gunung itu akan melenyapkan ras lain manapun. Bagaimanapun, beberapa makhluk luar angkasa telah melakukan transfer jiwa pada mereka. Sulit untuk dibedakan, tetapi tidak ada yang bisa disembunyikan di Gunung Dewa Ruang Angkasa. Ah, tidak! Binatang bertanduk emas ketakutan. Pergilah, Tremble mendesaknya sambil melihat ke gunung yang menjulang tinggi. Ada beberapa master alam semesta menunggumu. Lihatlah, makhluk agung datang untuk menemuimu. Lebih dari 10 binatang bertanduk emas yang kuat terbang ke arahnya dari kejauhan. Mereka adalah makhluk agung dari kalian, binatang bertanduk emas, kata Tremble. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.